Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan kakak, Kak Tanti, ditemani dengan dua kakak ganteng di depan, ada Kak Jojo dan Kak Evan. Hari ini kita mulai ibadah online, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih buat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh memulai ibadah online kami, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berikan hikmat, berikan fokus dan konsentrasi Tuhan ketika kami melakukan ibadah, supaya kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, mendapatkan berkat-berkat dari apa yang disampaikan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan untuk rangkaian ibadah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mulai bersemangat menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Kita mau katakan jangan lelah. Yuk bersama-sama kita bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya adik-adik, kita harus senantiasa tekun bekerja di dalam Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh berkonsentrasi untuk menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Alkitab sudah mengajarkan kita kebenaran dan Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau katakan sekali lagi pujian ini. Kita mau katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang
perkataan firman Tuhan bahwa ada satu pribadi yang sangat sayang pada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang besar, Allah yang sayang terhadap kami semua. Meskipun kami kecil, tapi kami percaya Tuhan Yesus boleh menyayangi kami lebih dan lebih lagi. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk boleh duduk diam, berkonsentrasi, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, kembali di sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami jalani. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Ketika kita mendengar kata keluarga, biasanya yang akan terbayang dalam pikiran kita adalah ayah, ibu, diri kita sendiri, dan bila ada saudara-saudara kita, baik yang lebih tua, yang biasa kita panggil kakak, ataupun yang lebih muda yang kita panggil adik. Nah, dalam hubungan, tentu tidak selamanya itu damai. Ada ribut, ada berantemnya, ada berkelahinya juga. Nah, minggu ini kita juga akan belajar tentang hubungan keluarga dari kisahnya Yusuf. Minggu kemarin kita belajar dari kisah Yusuf, di mana dia mendapat perlakuan istimewa ayahnya, lalu kemudian mendapat perlakuan buruk dari saudara-saudaranya, bahkan sampai dijual ke pedagang budak. Setelah berhasil menjadi penguasa di tanah Mesir, ia pun bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dan ia menunjukkan bahwa dia tidak marah dan memiliki dendam kepada mereka. Setelah mengetahui kondisi keluarganya di rumah, ia pun mengajak mereka menghadap Firaun, di mana mereka berbincang-bincang. Pada akhirnya, Firaun pun mengizinkan Yusuf membawa keluarganya ke Mesir. Setelah Yusuf berhasil membawa keluarganya ke Mesir, Yusuf pun mempertemukan Firaun dengan ayahnya, yaitu Yakub. Setelah memohonkan berkat bagi Firaun, Firaun pun mengatakan bahwa mereka boleh menetap di tanah Gosyen. Bahkan bila ada orang-orang dari keluarga Yakub yang cerdas dan tangkas, ia boleh bicara kepada Firaun supaya bisa dijadikan pengawas atau pegawai. Mulai dari situlah keluarga Yakub tinggal di tanah Gosyen. Nah, dari cerita ini apa nih yang bisa kita pelajari? Kalau kita bisa lihat, Yusuf ini tidak menyimpan dendam sama sekali kepada saudara-saudaranya. Padahal kalau kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya di kitab Kejadian, perlakuan saudara-saudaranya kepada Yusuf ini sangat tidak enak. Bahkan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai manusia mungkin bisa sedikit memahami kalau Yusuf ingin bertindak jahat balik kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia bahkan mengundang mereka untuk tinggal bersama dengan dia di Mesir. Tidak hanya itu juga, Yusuf juga tetap berbakti kepada keluarganya. Nah, kalau buat kita-kita, ini apa ya kira-kira cara melakukannya? Bagi kita bisa lakukan dengan cara membantu orang tua, menuruti nasihat-nasihat orang tua. Kalau membantu mungkin bisa simpel, misalnya mama lagi cuci piring, kita bantu. Atau papa misalkan lagi ada perlu, kita
bantu juga sebisa kita. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.